just take it. There's no reason we should waste it. Oh, oh, oh. There's no mistaking when the sunlight's calling. Ready now for all that's coming. Oh, oh, oh. We're standing at the edge of all that lies ahead. I think we got it, the life we wanted. It feels like everything is going our way. I think we made it after all the waiting. It feels like everything is going our way. We put every doubt behind us. All the hope we hold defines us. Oh, 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 oh. Together we can face tomorrow and every single day that follows. Oh, oh, oh. We're standing at the edge of all that lies ahead. I think we got it, the life we wanted. It feels like everything is going our way. I think we made it after all the waiting. It feels like everything is going our way. The day is ours and we can take it. Open up your arms, embrace it. Oh, I think we got it, the life we wanted. It feels like everything is going our way. I think we made it after all the waiting. It feels like everything is going our way. At the sunrise, I opened up my eyes, and at the first light, there you are, staring back at me with a heart so free. And I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor. Don't look back, we're on our way. Today is a good, good day. The sea, I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor.
I never came to the beach just to by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sink, so I never swam. I never went boating, don't get how they're floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky's more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You would explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change, and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make the wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this hot all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here singing this song. But here I am, next to you. The sky's so blue in Malibu. Next to you. We are just like the waves that flow back and forth. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, A dream come true in Malibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pemberkatan perkawinan ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada kebaktian ini. Mejuah-juah man banta grina. Kurang semangat, mejuah-juah. Salam. Kami telah membacakan firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada kebaktian pemberkatan perkawinan ini dengan tema kerjakanlah keselamatan rumah tanggamu. Akhir-akhir ini mungkin sering kita mendengar atau pernah kita mendengar tentang perkawinan. Salah satunya sering orang berkata bahwa banyak orang menginginkan cepat-cepat untuk masuk ke dalam pernikahan. Jadi rindu untuk masuk ke dalam pernikahan. Tapi katanya setelah masuk ke dalam pernikahan mau cepat-cepat keluar. Nah, ini ada yang kita dengar. Jadi orang mau cepat-cepat menikah, tapi setelah masuk mau cepat-cepat keluar lagi. Ini salah satu yang kita dengar akhir-akhir ini. Karena bayangan mereka tentang pernikahan itu bermacam-macam, dan ketika harapan mereka tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka kadang menyesal. Oleh karenanya ada juga orang melihat misalnya perkawinan itu seperti bisnis. Kalau bisnis, hal utama di sana ialah keuntungan. Ketika laki-laki tidak mendapatkan keuntungan, atau sebaliknya perempuan tidak mendapatkan keuntungan seperti yang mereka bayangkan, maka perkawinan sering kandas di tengah jalan. Dan ini bukan sesuatu yang jauh dari lingkungan kita. Karena menurut catatan yang akurat, setiap tahun katanya sekarang di Indonesia 250.000 perceraian setiap tahunnya. Perceraian orang-orang yang sah menikah. Tidak dicatat yang namanya kawin siri. Yang sah saja 250.000 per tahun gagal melanjutkan perkawinan. Mengapa? Karena mereka melihat perkawinan itu ibarat bisnis. Mereka berpikir soal keuntungan. Kemudian katanya ada lagi yang melihat perkawinan itu seperti game.
buatin game. Kalau kita sering main game, di sana sering dikatakan game over, gue tamat. Tapi banyak orang try again, the same of game. Coba kan kali be, EP game over ka, coba lagi, dan kemudian kainina I try another game. Aku cobakan ka game sedeban lah, makanya banyak juga. Mengapa terjadi seperti itu? Dan ini memang fakta yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bukan lagi hanya perkawinan-perkawinan di luar kekristenan, melainkan hal itu juga telah memasuki kehidupan perkawinan orang Kristen. Karena banyak ketika kita memasuki sebuah perkawinan, kita lupa bahwa pasangan kita itu adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang memiliki banyak kelemahan. Jadi kita lupa bahwa calon suami kita itu, calon istri kita itu adalah manusia biasa seperti manusia lain yang sebenarnya banyak memiliki kelemahan. Jadi begitu Dodo dan Iben. Tapi memang dalam masa-masa pacaran sangat sulit melihat kelemahan pasangan kita. Nah itu, karena kita fokus kepada kelebihan-kelebihan pasangan kita, sehingga kelemahannya itu menjadi abai. Makanya dalam konseling, kalau ditanya calon mempelai perempuan, apa kelebihan? Apa yang membuat engkau yakin bahwa dia adalah suamimu? Kemudian kepada laki-laki, apa yang membuat engkau yakin bahwa dia adalah calon istrimu? Dia gampang untuk menuliskannya. Tapi satu hal yang sering ini perlu juga kita tahu, laki-laki biasanya, salah satu pengalaman saya konseling, karena calon istrinya itu mirip-mirip dengan mamaknya, biasanya begitu rata-rata. Makanya rupanya bagi laki-laki ini, ibu itu tetap nomor satu ternyata. Dodo pun begitu. Kenapa kira-kira Ibet ini kamu yakin menjadi calon kamu? Kemudian dia sebutkan sifat-sifat mami, nandainya. Nah, dan sifat-sifat itu ada di Ibet katanya. Wah, baguslah saya bilang kan begitu. Ibet pun begitu juga. Kalau ditanya, ternyata ada juga di Dodo ini sifat-sifat ayahnya. Jadi seputar sana, sulit menemukan kelemahan pasangan kita kalau masih pacaran. Seperti yang sering saya katakan, kalau kita masih pacaran, tumbuh jerawatnya pun jadi tambah cantik. Ya kan? Begitu. Tapi dalam retreat keluarga, ketika sebuah keluarga sudah berjalan 5-10 tahun, kita suruh dia menulis 5 kelebihan pasangannya, 1 jam gak dapat-dapat. Ah, coba. Sampai stres dia memikirkannya. Apa ya kira-kira kebaikan suamiku? Apa ya? Sampai dia nyontek lagi sama orang lain. Nah, coba. Padahal yang ditanya 5 kebaikan pasanganmu. Jadi ini memang sesuatu yang terbalik. Dalam masa-masa pacaran kita fokus kepada kelebihan yang ada dalam diri pasangan kita, tapi ternyata yang sering membuat rumah tangga tidak bahagia, setelah menikah 5-10 tahun kita sudah fokus kepada kelemahan-kelemahan pasangan kita.
Nah ini. Makanya pernah dalam suatu pembinaan, kalau kita masih mampu melihat satu saja hal baik dalam diri pasangan kita, itu akan menutup kelemahan-kelemahan yang lain. Tapi sering seperti yang kami sampaikan tadi, ketika kita sudah menikah, kita mulai fokus bukan lagi kepada kelebihannya, tapi fokus kepada kelemahan-kelemahan pasangan kita. Sehingga ini sering membuat kita tidak berbahagia. Jadi kita perlu firman Tuhan, Dodo sama Iben. Karena memang faktanya demikian. Kita perlu tuntunan Tuhan dalam mengelola, menjalani hidup pernikahan kita, supaya pernikahan kita itu bahagia, sesuai dengan maksud Tuhan dari awal, mempersatukan Adam dan Hawa dalam sebuah ikatan suci perkawinan kudus. Jadi Tuhan bermaksud menyatukan Dodo dan Ibet supaya bahagia, supaya saling melengkapi, supaya saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu maksud dan tujuan Allah atas perkawinan kita. Konteks nas khotbah kita Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Kalau kita membaca dari ayat 1, konteksnya ialah nasihat Paulus supaya jemaat Tuhan di Filipi di dalam hidup persekutuannya supaya sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Dan bagaimana itu dapat diwujudkan ketika jemaat hidup menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Dan apa pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Ada dua hal yang ditunjukkan oleh Paulus di sana menjadi dasar hidup persekutuan yang kuat. Yang pertama, dia berbicara bagaimana Kristus yang adalah Allah merendahkan diri serendah-rendahnya, turun dari sorga ke bumi, mengambil rupa seorang manusia dan manusia hamba. Jadi Kristus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi kerendahan hati adalah kunci kekuatan sebuah persekutuan. Ini yang pertama yang kita lihat, yang perlu diteladani di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, ketaatan Kristus kepada Bapanya. Bahkan dikatakan dia taat sampai matinya, bahkan mati di kayu salib. Dan oleh karena ketaatannya, dia menjadi pokok keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah ini Bapak Ibu, ada dua hal yang ditunjukkan oleh Kristus. Yang pertama, bagaimana dia dengan kerelaannya merendahkan dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia taat bahkan sampai matinya di kayu salib. Dan oleh karena itu, Kristus menjadi pokok keselamatan manusia. Siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan beroleh keselamatan. Dan oleh Kristus, keselamatan itu dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan itu hanya kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Namun demikian, keselamatan yang adalah anugerah itu ternyata harus kita kerjakan. Ternyata harus kita pelihara. Ternyata harus kita tunjukkan dalam hidup kita, supaya keselamatan yang adalah anugerah itu jangan hilang dari hidup kita. Oleh karenanya, dalam nas renungan ini dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Paulus memakai kata-kata yang luar biasa
mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengapa? Karena ternyata keselamatan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Dalam kitab Ibrani pasal 5 dikatakan sampai pasal 6, ternyata ada orang yang murtad. Berarti kita harus tetap menjaga iman kita. Dan iman kita itu, keselamatan kita itu bisa luntur, bisa hilang oleh karena tantangan zaman dan persoalan-persoalan yang ada. Jadi jangan kita ditipu kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi masuk ke dalam neraka. Itu tidak benar. Orang-orang yang tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, keselamatan yang adalah anugerah itu ternyata dapat hilang, Bapak Ibu. Jadi harus dikerjakan. Dan di sini dikatakan kerjakan dengan takut dan gentar. Bagaimana rasa takut dan gentar itu ada dalam diri orang Kristen? Yang pertama, kita takut dan gentar karena Allah itu sangat baik kepada kita. Amin. Kita takut dan gentar karena Allah itu sangat baik. Dia memberkati kita, Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dan saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari pun biasanya kita takut terhadap orang yang sangat baik kepada kita. Amin. Pasti. Lihat saja orang-orang baik, orang-orang yang kita rasakan perhatiannya, orang-orang yang kita rasakan kebaikannya, kita takut terhadap mereka. Takut bukan dalam arti seperti melihat hantu, tapi takut dalam arti kita takut menyakiti hatinya. Kita takut membuat dia tersinggung. Kenapa? Karena dia begitu baik terhadap kita. Makanya lihat saja kalau ada orang baik terhadap kita, kemudian dia mengundang kita, kita kan berusaha sekuat tenaga supaya dapat dilihatnya. Kadang-kadang store muka aja pun cukup. Kenapa store muka aja cukup? Karena kita merasa berhutang, takut. Karena dia baik sama kita. Oleh karenanya kita akan berjuang untuk membuat dia juga mengalami suatu kebahagiaan. Ini, jadi kita takut dan gentar kepada Allah karena Dia begitu baik terhadap kita. Dia menganugerahkan keselamatan kita. Dia memberkati hidup kita. Jadi kita takut dan gentar. Kemudian yang kedua, kita takut dan gentar karena Allah yang maha murah itu, karena Allah yang maha kasih itu adalah Allah yang juga maha adil, yang akan menghukum orang-orang yang tidak menghargai anugerah di dalam hidup. Jadi percayalah, walaupun sering kita saksikan penghukuman dari Allah itu tidak segera, tapi bagi orang-orang yang tidak menghargai anugerah itu, pada waktunya tidak akan mungkin tidak berhadapan dengan keadilan Allah. Jadi dua hal ini yang membuat kita takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita. Dan bagaimanakah sikap kita dalam mengerjakan keselamatan itu? Yang pertama tadi dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya bahwa sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita, kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan hati yang bersyukur. Dan kita tidak perlu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini yang pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita? Tadi dikatakan di sana, berpeganglah kepada firman hidup. Artinya lakukanlah firman Tuhan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita, dan lakukan itu dalam hati yang penuh sukacita. Itulah bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Seperti yang kami sampaikan tadi, tema kebaktian pemberkatan ini, kerjakanlah keselamatan rumah tanggamu. Yang pertama, Dodo dan Ibet, perkawinan itu adalah anugerah. Sama seperti keselamatan
adalah anugerah, perkawinan itu juga adalah kasih karunia. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Istri itu hadiah terbesar. Suami itu hadiah terbesar bagi Dodo dan Ibet. Saya sering berulang-ulang menyampaikan mengapa istri anugerah terhebat, mengapa suami anugerah terbesar. Dodo tidak mengenal Ibet dari kecil. Tidak ada perandu dalam hidupnya mulai dari kecil. Sampai dia besar, sampai dia sekolah, sampai kalian bertemu di luar negeri, kamu tidak menabur sesuatu untuk Ibet. Betul kan? Kan bukan kamu panjari dari kecil dia kan? Enggak. Ibet pun begitu. Kamu tidak menabur sesuatu untuk Dodo. Mulai dari dia dalam kandungan besar, sampai dia sekolah tinggi-tinggi, punya pekerjaan, tidak ada sesuatu yang kamu lakukan bagi dirinya. Dan setelah semua beres, dia jadi suami Indu. Apa enggak anugerah itu? Setelah Ibet punya gelar S2 dan lain sebagainya, dia jadi istri Indu, Dodo. Apa enggak anugerah itu? Coba kalau Tuhan bilang calon kita itu tanggung jawab kita dari kecil. Wah coba, kita harus menyekolahkan dia, beli sepatunya apa semua, barangkali susah. Jadi anugerah. Suami kita itu anugerah yang dipelihara oleh orang tuanya dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah, memberikan yang terbaik. Nah, dan setelah beres, nah sama kamu, apa enggak ngeri itu? Ya, saya pikir ngeri itu. Ya, kalau orang Medan bilang kan ngeri itu katanya, kan begitu. Sama ya, tapi bukan maksud saya sepihak, ini sama. Tentu Ibet pun begitu. Bagaimana orang tuanya mengasuh dia, mendidik dia, membesarkan dia. Nah kemudian setelah menjadi si muda-muda yang semuanya sudah beres, diberikan sama kamu menjadi istrimu. Apa enggak hebat itu? Luar biasa sekali. Ya. Dan ini harus tertanam dalam hati kita. Kalau ini melekat di dalam hati Dodo dan Ibet, kamu akan mengasihi orang tuanya sekuat tenaga. Kan ini yang sering dilupakan oleh suami istri. Ya kan? Begitu datang keluarga dari pihak pasangannya, dia tidak bersukacita menyambutnya. Padahal pasangannya itu adalah hadiah yang sudah dipelihara, diasuh, disekolahkan oleh orang tuanya. Dan kemudian ketika datang orang tuanya seperti musuh, maka ini susah. Jadi ini mesti tertanam dalam hati kita. Jadi anugerah terbesar. Oleh karenanya perkawinan yang dipersatukan oleh Allah pada hari ini adalah awal. Dan seterusnya kamu harus mengerjakan bagian masing-masing, supaya perkawinan ini berjalan dengan baik, berbahagia dan harmonis sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Amin. Nah, jadi perkawinan ini awal dan setelahnya kami yang mengerjakan. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak datang sendiri. Kesehatian itu tidak datang sendiri, tapi mesti kamu kerjakan. Supaya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan supaya kamu berbahagia, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Dan untuk itu saya percaya bahwa kamu dua-dua diperlengkapi oleh Tuhan untuk itu. Amin. Pasti sanggup. Kemarin dalam konseling, Dodo sering bilang, saya khawatir juga pendeta, bagaimana nanti saya mengasuh Ibet ini, katanya. Bagaimana tantangan, kebutuhan-kebutuhan ke depan. Apakah aku bisa berhasil? Apakah aku akan sanggup menjadi kepala keluarga, suami yang dapat memenuhkan segala kebutuhan keluarga?
ini menjadi pergumulan. Jadi memang mendengar itu mungkin kita kok bisa ya, kadang-kadang kan begitu juga. Kenapa bisa seperti itu timbul dalam pikiran Dodo? Saya pikir, saya nggak nyangka kalau dia punya pikiran seperti itu. Tapi itu yang didiskusikan. Apa yang menjadi kira-kira pikiranmu? Saya khawatir saya tidak sanggup berhasil dalam pekerjaan saya, berhasil dalam memelihara keluarga ini dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan, melihat tantangan sekarang ini, katanya. Baru saya bilang lah, harusnya kadang-kadang kamu harus membangkitkan semangatmu juga, aku bilang. Kalau bapakmu pun dari kampung bisa berhasil, aku bilang kan begitu. Kamu sudah luar negeri sekolah, masa takut, aku bilang. Oh iya katanya juga, mama itu coba dari kampung pun dia bisa berhasil, aku bilang. Kamu udah sekolah di luar negeri, kok masih takut, aku bilang. Baru mulailah cerah mukanya kan begitu. Oh iya rupanya saya punya modal yang lebih baik. Jadi jangan takut, saya bilang. Pokoknya asal kita bekerja dengan sekuat tenaga, melakukan bagian kita, saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya, itu. Jadi tidak perlu takut terhadap itu. Kemudian yang kedua, kerjakanlah tanggung jawab dalam keluarga, baik peran tanggung jawab suami dan istri, dan sini katakan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kerjakan dengan sukacita. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita, tidak perlu berbantah-bantah. Suami istri tidak perlu berbantah-bantah, tidak perlu bersungut-sungut. Kalau dulu jarang sekali kita melihat istri-istri membantah suami. Kalau dulu jarang. Ini coba aja. Artinya apa yang saya sampaikan ini coba kamu ingat-ingat. Jarang kita lihat istri berbantah-bantah terhadap suami, jarang. Yang sering kita lihat bahwa istri itu taat, istri itu patuh, iya Pak. Kalau dulu di kampung misalnya panggil abang, weh bang, lah berbantah-bantah. Tapi mengapa terjadi seperti itu? Dalam pikiran saya pertama memang budaya menyuruh istri-istri untuk selalu hormat terhadap suami. Kalau dulu kan kalau pulang dari ladang, suami singgah di kedai kopi, istri terus ke rumah masak. Begitu sudah masak, panggil dulu bapak ke kedai supaya kita makan. Jadi nggak dihormati. Pokoknya yang namanya bapak di tengah-tengah keluarga orang Karo itu sangat dihormati. Kalau misalnya dia tidak bisa datang, mesti adik cakap Karo serap kelebenakan na labat si kuit. Jadi memang budaya membentuk ibu-ibu sangat hormat terhadap suami. Itu dulu. Kan begitu. Kemudian yang kedua, mengapa istri-istri taat dan tunduk kepada suami? Karena dulu memang perempuan jarang disekolahkan tinggi-tinggi. Karena pemikiran orang Karo dulu kan sempit. Kalaupun nanti engkau doktor atau apa kan jadi ibu rumah tangga sajanya kau. Sudahlah, nggak usahlah sekolah tinggi-tinggi. Makanya SMA dia udah kawin. Jadi karena nggak banyak pengetahuannya, mau membantah pun kan nggak bisa karena nggak punya pengetahuan kan begitu. Ya. Sekarang, wah karena istri-istri sekarang sekolahnya tinggi-tinggi. Nah sekarang tidak jarang kita lihat istri-istri bantah suaminya, banyak begitu. Wah kak lu bagaimana katanya di depan umum pun. Jadi di sini jangan bantah-bantah. Ini buru kembar ini pintar ini. Ada 2 kali dalam konseling, Dodo belum cari, dia sudah tahu. Wah gini. Wah tunggu dulu, kata kasih dulu kan. Jadi dia melakukan karena Dodo merasa kecepatan disamperin oleh si Ibe. Ya. Jadi aku bilang sama Dodo, itu juga masalahnya kalau istri pintar Dodo, saya bilang itu. Jadi ada rupanya juga kelemahan kalau istri kita pintar susah. Makanya kadang-kadang kalau kita pilih bodoh bahaya juga, ya kan?
Tapi pintar itu salah satu masalahnya. Mereka mau bantah kita. Ya. Tapi ini Ibet saya sampaikan ini. Saya lihat Dodo, tunggu dulu. Tapi Ibet cepat. Ya. Kenapa? Karena memang dia punya skill, punya kapasitas yang memang mampu mengimbanginya. Nah, tapi hari ini saya ingatkan Ibet, biarkan dulu Dodo, ya, supaya jangan nanti Dodo jadi kesel. Akan begitu, ya. Memang suami-suami kalau dibantah-bantah memang kesal. Rata-rata suami kesal, udah jadi diam dia. Baru saya sadar kenapa Paulus melarang perempuan berbicara di tengah-tengah perkumpulan jemaat. Baru saya ingat. Oleh karenanya kata Paulus, kalau di perkumpulan jemaat, kalau ada perempuan-perempuan, istri-istri yang merasa kurang jelas, nggak boleh bertanya di perkumpulan jemaat, tanya di rumah katanya. Ternyata itu salah satu. Kalau di tengah-tengah orang banyak, istri bantah-bantah suami, nah suami ini jadi merasa harga dirinya nggak ada. Makanya bagi istri-istri kalau ada pun kamu merasa suami ini kurang cocok, jangan bantah kalau ada orang. Ya. Oh iya pak, gitu aja. Baru di rumah, tadi sebenarnya aku mau bantah. Nah, nggak apa-apa, ya di rumah. Jangan di depan umum. Ya kan? Nah, itu Ibet ya. Ini perlu karena saya 2 kali melihat Dodo kesal itu saya lihat. Ya. Jadi memang, dan bukan hanya Dodo, rata-rata laki-laki kalau dibantah begitu. Nah, tapi kalau dua-dua mau dibantah nggak apa-apa. Ya. Kalau dua-dua bantah saja kalau nggak cocok. Tapi di depan umum biarlah istri-istri mengatakan, oh iya pak. Sampai di rumah duduk dulu, aku mau bantah. Ya nggak apa-apa. Nah itu perlu. Jadi lakukan itu. Ya ini bukan hanya untuk Ibet, tapi untuk istri-istri yang sekarang. Karena saya memang melihat sekarang sudah mulai begitu, sudah mulai istri-istri senang bantah suami, ya. Nah, dan itu ternyata bukan sesuatu yang baik bagi keharmonisan rumah tangga. Seperti yang saya katakan, kenapa Paulus membuat kata-kata itu? Kalau di tengah-tengah persekutuan jemaat, kalau ada hal yang kurang jelas bagi perempuan dan istri-istri, jangan tanya waktu ada di perkumpulan jemaat, tapi tanya di rumah katanya. Supaya suami itu tetap terhormat. Karena itu adalah adik cakap karo bulang du. Ya. Bulang-bulang du jadilah bancila hormatin. Ya. Nah, ini penting untuk semua istri-istri saya pikir. Ya. Jadi kadang-kadang harus ada menahan diri. Kemudian apa tanggung jawab peran istri dan suami di tengah-tengah keluarga? Pertama yang harus kamu kerjakan katanya tadi dalam bacaan kita, hendaklah engkau merendahkan dirimu dengan takut akan Tuhan. Jadi masing-masing harus merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya. Menghormati satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan yang lain. Dan itu didasarkan kepada takut akan Tuhan. Jadi hargai. Suami istri mesti menghargai pasangannya. Kemudian yang kedua, istri dipanggil tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Ya, jadi ini firman Tuhan. Saya hanya menyampaikannya. Walaupun hari ini firman ini pun sering tidak enak lagi di telinga perempuan. Makanya sekarang banyak juga perempuan langsung membantah. Kalau dikatakan dalam segala hal, langsung muria-muria bilang, kalau dibawanya kita ke jurang, langsung begitu dia bilang. Kalau suaminya nggak benar, nah ini kan udah mulai ada penolakan terhadap ketaatan kepada suami. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tunduklah, taatlah kepada suamimu. Ya. Karena saya percaya tidak ada suami yang akan memimpin istrinya, rumah tangganya masuk ke dalam kegagalan. Tidak ada suami yang menginginkan rumah tangganya gagal. Jadi percayalah, suami-suami yang takut akan Tuhan pasti akan memimpin istri rumah tangganya kepada rumah tangga yang berhasil. Amin. Jadi jangan lagi kalau dikatakan firman ini langsung ada reaksi dari perempuan. Karena saya selalu mengatakan
Tidak ada kepala yang tidak mampu mengepalai kalau ditopang oleh penolong yang bijak. Percayalah itu. Kemudian apa peran tanggung jawab suami yang harus dikerjakan? Tadi dikatakan suami adalah kepala istri, dan sebagai kepala suami harus mengasihi istrinya. Jadi Dodo dipanggil mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya. Jadi kasih itu bukan sekedar perkataan, tapi suami rela mengorbankan dirinya. Ya, makanya saya percaya kalau ada bahaya, suami akan duluan mati daripada istri. Harusnya. Ya, harus begitu. Ya. Kalau ada bahaya, seharusnya suami itu duluan mati ketimbang istri. Kenapa? Karena dia rela menyerahkan dirinya untuk mengasihi istrinya. Itu pasti. Nah, jadi suami-suami yang rela berkorban untuk istrinya, maka dia patut dihormati sebagai kepala. Dia patut dihormati di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada bahaya suami lari dan istri yang tinggal, nah itu terbalik namanya itu. Ya, itu namanya suami yang berjiwa perempuan, mungkin begitu. Kemudian istri berjiwa laki-laki. Wah, ini sering juga memang. Karena ada sering ribut-ribut di jalan kan, istrinya bilang, lah gampang, lah ngaku katanya kan. Jadi terpaksalah suaminya bertindak kan begitu. Padahal suaminya bilang, enggak katanya. Adilah gampang aku, kata anak ya, banyak begitu. Ya. Dan itu salah satu yang paling bisa kita saksikan sekarang. Jadi suami harus rela berkorban. Dan memang hari-hari ini saya percaya sudah banyak suami-suami yang baik, amin. Sekarang sudah suami-suami sudah sayang istri rata-rata. Kalau pulang dari jauh-jauh pasti ingat bawa oleh-oleh untuk istri. Enggak malu lagi, dulu enggak begitu. Dulu kalau suami bawa oleh-oleh pulang langsung dibilang temannya, kau takut sama istrimu katanya kan. Jadi enggak jadi dibelinya karena malu dia. Sekarang apapun kata orang biasanya suami sudah mengasihi istri. Ya, gitu. Jadi segala sesuatu dilakukan untuk istri. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab berdua ialah saling mengoreksi. Ya. Saling memperbaiki diri berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya sering mengatakan, apakah kami laki-laki sudah sebagai suami yang ideal? Jangan tanya orang lain, tanya firman Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab laki-laki sudah kamu lakukan belum? Kalau firman Tuhan mengatakan sudah, berarti kamu sudah benar dalam menjalani hidup rumah tangga. Istri-istri pun jangan tanya orang lain, apakah kamu sudah menjadi istri yang benar-benar diharapkan? Tanya firman Tuhan, lihat tanggung jawab istri di tengah-tengah keluarga. Begitu kamu lakukan dan firman Tuhan mengatakan ya dan benar, maka kamu sudah menjadi istri yang benar. Jadi jangan tanya orang lain, tanya firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan sangat jelas apa yang menjadi tanggung jawab suami dan istri. Apalagi dalam mencukupkan kebutuhan. Saya memang mengenai itu saya sering keras berbicara. Suami-suami memang harus memiliki jiwa bekerja keras. Itu modal utama laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki tidak punya sifat kerja keras, nah itu sudah bukan laki-laki, itu lak-lak. Ya, gitu. Ya. Makanya sering saya sampaikan, kalau laki-laki tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya, saya katakan ibarat besi yang sudah berkarat. Kalau berkarat, bahasa Karona itu tembesin. Kalau tembesin, orang lain kena tetanusan. Nah itu. Ya betul. Jadi laki-laki yang tidak punya sifat pekerja keras itu ibarat besi berkarat, kalau kena orang lain langsung tetanusan dibikinnya. Tapi kalau perempuan saya sering katakan, kalau tidak bekerja dia tetap emas murni 24 karat. Tapi kalau istri bekerja mesti dihargai 2 kali lipat. Amin. Nah itu.
Jadi kami istri-istri nggak bekerja pun tetap emas 24 karat. Kalau kamu bekerja patut dihargai 2 kali lipat. Nah, itu. Jadi ini luar biasa. Makanya memang tanggung jawab suami berat. Karena itulah maka laki-laki harus dihormati. Ya, jadi inilah firman Tuhan untuk Dodo dan Ibet. Kiranya ini boleh menjadi pegangan kamu, menjadi sesuatu yang kamu ingat dalam menjalani hidup rumah tanggandu. Karena tujuan Tuhan, doa dan harapan kita semua, kamu akan berbahagia. Hanya itu maksud dan doa kami. Karena kebahagiaan kami ialah ketika kamu bahagia. Sukacita kami ialah ketika rumah tanggandu harmonis. Dan itu semua doa, pengharapan, semua yang hadir pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami untuk dapat melakukannya. Saya, Efraim Likardo Sitepu, menyambut dan menerima engkau, Elizabeth Ermuliana Berukambaren, menjadi istriku, dan saya berjanji untuk menemani engkau dalam senang maupun susah, sehat maupun sakit, suka maupun duka. Dan saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Elizabeth Ermuliana Berukambaren, menerima dan menyambut engkau, Efraim Likardo Sitepu, sebagai suamiku. Dan dengan ini, saya berjanji untuk menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk dapat menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Emotions like summer, awake to a blue sky, and I turn and hold you as we watch the sunrise. 'Cause this is amazing, running wild with you. My thoughts are hazy, this may be way too soon, but I will never let you go, never let you go, no. I will never let you go, never let you go, no.
bisikan kalbu, bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Menjalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya